Perkenalkan, nama saya Mikael Marsha Rasman, NIM 21041002, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit, disertai dengan perubahan-perubahan pertambahan piutang tertagih dan sisa piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Piutang ada karena yang pertama terdapat dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Yang kedua, ada kesediaan kreditur untuk melunasi kewajibannya kepada debitur. Yang ketiga, ada jarak waktu mulai timbul piutang sampai saat pelunasan. Yang keempat, ada hak menagih yang dimiliki kreditur. Jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang dagang. Piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Yang kedua, piutang wesel. Jenis piutang dengan periode kreditnya lebih dari 60 hari. Yang ketiga, piutang surat berharga, di mana piutang belum jatuh tempo, cek kosong dan cek mundur. Yang keempat, beban dibayar di muka. Suatu sewa yang dibayar di muka, ikan dibayar di muka, bunga dibayar di muka. Kelima, setoran jaminan untuk keperluan garansi atau jaminan bank dan keperluan menjalin bisnis. Yang keenam, piutang pajak, angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak. Yang ketujuh, piutang usaha, menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Anggaran piutang mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama, sebagai pedoman kerja, sebagai dasar penyusunan anggaran piutang untuk tahun yang akan datang karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan piutang bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja, mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan membayar kredit penjualan. Yang ketiga, sebagai alat pengawas kerja, di mana pengelolaan piutang yang baik akan membuat kas bisnis yang sehat. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Yang pertama, jumlah penjualan. Yang kedua, keadaan persaingan di pasar. Yang ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan. Yang keempat, syarat pembayaran. Yang kelima, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Yang keenam, rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit. Tahapan-tahapan dalam menyusun anggaran piutang. Yang pertama, tentukan persentase penjualan. Yang kedua, menentukan besarnya syarat penjualan kredit. Yang ketiga, ketahui presentasi tak tertagih pada bisnis. Yang keempat, menentukan kredit. Tips dalam melakukan pengelolaan piutang. Yang pertama, selalu perbarui informasi kontak pelanggan. Yang kedua, mengintegrasikan proses persetujuan kredit terstruktur. Yang ketiga, kirim faktur segera mungkin. Keempat, kirim email pengingat. Kelima, tetapkan tanggal jatuh tempo lebih awal.